Polemik perizinan penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan kios maupun gedung sekolah MIAPI Natah, Kelurahan Natah, Kapanewon Lipar, Kabupaten Gunung Kidul terus bergulir. Meski pihak MIAPI Natah memiliki bukti surat pernyataan pelimpahan hak pakai dari pemerintah desa setempat tahun 1980 silam dan meyakini bahwa gedung sekolah serta kios badan usaha milik madrasah yang ada saat ini legal. Namun secara aturan hal tersebut tidaklah benar. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kelurahan bahwa terhitung sejak 7 Mei 2024 mewajibkan semua penggunaan tanah kelurahan harus mengantongi izin gubernur. Saya mendapatkan informasi dari masyarakat waktu itu bahwasanya Japi, MIAPI yang ada di Natah itu memanfaatkan tanah kas kelurahan ya. Nah, informasi tersebut bahwasanya MI juga membangun bidang usaha. bidang usaha ruko. Dan menurut informasi masyarakat bahwa ruko tersebut memang disewakan begitu ya. Sebetulnya semua semua yang dilakukan itu bisa saja dilakukan asal sudah ada izin dari gubernur. Itu ada izin dan kerjasama antara MIAPI dengan pihak kelurahan. Itu tidak masalah sebetulnya begitu. Sehingga kami menerjunkan personil ke sana untuk mengklarifikasi atau mengecek yang ada di sana. Nah, untuk MIAPI sendiri ataupun MIAPI Natah itu sendiri terkait perizinannya itu sejauh ini seperti apa, Pak? Kalau perizinannya ini baru dengan desa ya, baru dengan desa. Hanya memang waktu dulu kan belum diatur ya, ada kerjasama dengan pihak desa. Setelah ada SK Buk nomor 24 tahun 2024, ini harus ada izin dari gubernur. Nah, sehingga kami melayangkan surat sebagai himbauan kepada Lurah Natah agar melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan Ma'arif atau Nahdlatul Ulama Gunung Kidul dan kepala sekolah MIAPI Natah tersebut hingga mengajukan permohonan izin sewa tanah kas kelurahan yang digunakan untuk MIAPI tersebut, termasuk juga untuk kios toko itunya. Kalau masalah sanksi kami belum bisa mengungkapkan di sini. Kami sebagai pembina akan mengupayakan bahwa istilah menghimbau, kalau memerintahkan itu kan, tapi menghimbau agar tetap harus segera mengurus izin. Dan nanti yang bisa memberi sanksi ya yang memberi izin, Mas. Jadi yang punya tanah ini kan Kasultanan. Nanti soal sanksi dan bagaimananya itu dari Kasultanan. Tentunya di situ ada sewa ataupun profit yang ada di dalamnya, karena di kios itu juga untuk badan usaha yang merupakan endingnya nanti untuk profit, walaupun profitnya adalah untuk madrasah. Jadi nanti pandangan dinas sendiri terkait sewa menyewanya itu seperti apa, Pak? Kalau sewa menyewa itu nanti kan ditentukan dengan peraturan kelurahan ya, yang dibahas di Bamuskal dan musyawarah kelurahan. Nah tentunya nanti kan menghitung sewanya itu ya secara proporsional, Mas. Artinya kalau hanya sekolahan saja mungkin kan akan lebih murah. Tapi ini ada usahanya, itu akan lebih tinggi misalnya. Itu kan sesuai kesepakatan dan ditentukan oleh rapat Bamuskal. Jadi tidak asal-asalan, sehingga nanti saling menguntungkan. Jadi pihak MI juga tidak terlalu keberatan,
kelurahan juga memperoleh hasil yang tidak kebangetan. Berdirinya BUMN yang berada di tanah kas desa, kembali ke awal bahwa pengembangan madrasah itu sepenuhnya miliknya masyarakat. Nah, kalau itu menjadi ya permasalahan atau apa, dari Kementerian Agama berharap agar stakeholder yang ada di internal, mulai dari kepala madrasah, komite, yayasan, dan pemerintah desa, kemudian dibantu tokoh masyarakat, agama, termasuk di dalamnya adalah lingkungan, mulai dari RT, RW, dukuh yang menaungi di desa atau di dusun Natah. Harapan kami untuk melakukan musyawarah bersama, dan kami sudah memerintahkan kepada pihak-pihak terkait yang dalam hal ini adalah yayasan yang menaungi dan kepala madrasah agar secepatnya untuk menyelesaikan hal tersebut kalau memang itu dianggap sebuah permasalahan, agar tidak terlarut-larut sehingga akan mengganggu proses pembelajaran para peserta didik. Apalagi ini kelas 6, tidak lama lagi sudah akan mengakhiri tahun pelajaran 2024-25, sehingga persiapan untuk penerimaan peserta didik baru di tahun 2025-2026 itu bisa lancar, baik, tidak ada masalah, dan kepercayaan masyarakat yang ada di Natah terhadap MI YAPI Natah itu tetap tinggi. Sementara itu, untuk menanggapi hal tersebut sangat disayangkan, pengurus Yayasan YAPI Kabupaten Gunung Kidul selaku pemilik Madrasah Ibtidaiyah Natah, Kelurahan Lipar, sekolah mengelak dari tanggung jawab perizinan. Selain itu, pihak yayasan terkesan lamban dalam respon awak media untuk menemui pimpinan yayasan, sehingga belum ada kejelasan hingga berita ini dilansir. Agus SW, Aji Suta, IKTV Gunung Kidul.